Seorang yang takut akan Tuhan bukan saja mempunyai cara pandang yang benar terhadap Tuhan, yang patut dihormati, yang patut ditaati, dan yang juga patut untuk dengannya kita dekat. Tetapi orang yang takut akan Tuhan juga berkaitan dengan bagaimana dia memandang manusia, memandang sesamanya, yaitu dia menjadi memandang orang lain sebagaimana Tuhan memandang. Cara dia memandang orang lain juga adalah seperti cara Tuhan memandang. Yang tentu saja kalau mau disimpulkan, pandangan yang penuh kasih, pandangan yang berdasarkan kebenaran, pandangan yang mendalam, dan pandangan yang bukan sekedar sekilas pandang saja. Karenanya kita perlu belajar lebih dalam lagi untuk menyelami akan makna hidup yang takut akan Tuhan, yaitu memiliki sebuah prinsip, jangan pandang sekilas pandang. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Sebuah kutipan dari Nabi Yesaya yang menuliskan tentang nubuatan mengenai Mesias atau Yesus Kristus yang kelak akan datang pada saat itu. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nubuatan tentang Mesias yang akan datang di dalam Yesaya pasal 11 ini menuliskan tentang karakteristik Tuhan kita, yaitu dikatakan bahwa roh Tuhan ada padanya. Roh apakah? Roh dari Tuhan yang macam apakah yang dimiliki oleh seorang Mesias utusan Allah itu? Pertama adalah roh hikmat dan pengertian. Roh bijaksana, punya pengertian bukan pengetahuan. Perhatikan di sini. Seringkali orang berpikir bahwa ia dipenuhi roh dia karena dia tahu segala sesuatu. Jelas salah pandangan itu. Roh hikmat dan pengertian berarti di dalamnya ada sebuah pengertian yang mendalam, dan dengan bijaksana dia juga memandang orang lain. Yang kedua adalah roh nasihat dan keperkasaan. Dia punya wewenang, keperkasaan, dan dia juga mampu menjadi penasehat ajaib buat orang lain. Dan bukan itu saja, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, yang berarti sebuah pengenalan yang mendalam dan takut akan Tuhan. Dan ucapan itu disimpulkan dengan mengatakan kesenangannya ialah takut akan Tuhan, yang berarti orang yang sungguh dipenuhi oleh roh Tuhan itu senangnya adalah takut akan Tuhan. Dan ini memang mengacu kepada Mesias yang akan datang itu. Dan dideskripsikan lagi orang yang kesenangannya takut akan Tuhan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Perhatikan bagaimana bicara roh Tuhan yang ada pada Mesias itu atau pada hamba Tuhan itu. Roh yang membuat bukan saja dia menjadi sosok spiritual yang penuh bijaksana kata-katanya, pengertiannya yang mendalam, nasihat dan keperkasaan, serta pengenalan akan takut akan Tuhan. Semua ini diterapkan justru bukan semata urusan hubungan yang vertikal dengan Tuhan, tetapi justru horizontal. Gambarannya dikatakan ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau dia tidak akan memandang manusia dengan sekilas pandang. Berarti dia memandang dengan secara mendalam. Dia memandang bukan sekedar ya pokoknya asal tahu atau sekelebat saja. Atau dia buru-buru menilai seseorang dengan hanya sekilas saja melihatnya. Ada sebuah keseksamaan, bukan saja kebersamaan, tapi seksama dia menghakimi. Dia menilai dengan keseksamaannya.
mendalam, utuh, melihat dari segala macam sudut, bukan saja satu sudut saja. Karena dikatakan ia tidak akan memandang dengan sekilas pandang saja. Dan setelah dia memandang juga dikatakan dia tidak akan menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dia tidak mudah terdistraksi atau dia tidak mudah untuk dipengaruhi oleh apa yang dikatakan orang tentang sesamanya atau tentang manusia yang lain. Tapi dia menjatuhkan keputusan tidak menurut kata orang, namun menurut kata hikmat, kata Allah Bapanya. Dan dilanjutkan lagi, karena dia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja, tidak menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tapi dia justru sebaliknya menghakimi dengan keadilan. Dan yang dihakimi siapa? Orang-orang lemah. Dia menghakimi dengan keadilan dan dia memutuskan terhadap orang-orang tertindas dengan kejujuran. Dia menghajar bumi dengan perkataannya seperti tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ada keadilan, ada kejujuran, ada ketegasan di sana. Dan dia tidak pernah akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat itu menegaskan kepada kita sekali lagi tentang makna orang yang takut akan Tuhan yang hari-hari ini kita sedang pelajari. Bahwa orang yang takut akan Tuhan bukan orang yang asal pandang saja, yang sekedar memandang sekilas semata lalu kemudian menyimpulkan sesuatu. Tidak, dia memandang tidak sekilas pandang tapi mendalam, dengan keadilan, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dan secara keseksamaan. Ada sebuah keutuhan yang dia lihat, bukan saja yang tampak di matanya, tapi dia menyelami, mendekat, berbicara pribadi, sehingga tidak sekilas pandang dia memandang. Dan dia juga tidak dipengaruhi oleh kata orang di dalam memandang dan menilai. Apa yang diajarkan hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk belajar memiliki hati yang takut akan Tuhan, ditandai dengan sebuah sikap jangan pandang sekilas pandang, tapi pandang secara seksama, mendalam, utuh, dan melihat orang dari berbagai macam sudut, dan baru kita bisa menyimpulkan orang itu seperti apa. Karena pada dasarnya manusia begitu kompleks, dan jangan hanya melihat satu sisi dari orang itu, lalu kita menggelarkan orang itu atau melabelkan orang itu dengan sebutan yang kita pikir itulah orang itu. Jelas, mari belajar dari hikmat Tuhan, belajar dari hati yang takut akan Tuhan, jiwa yang dipenuhi oleh roh takut akan Tuhan yang menyebabkan tidak memandang sekilas pandang. Mari kita bangun sebuah kebersamaan, kedewasaan dalam hubungan dengan sesama kita secara seksama, supaya kita bisa membangun sebuah komunitas cinta kasih yang dinafasi oleh hikmat Tuhan, yang digerakkan oleh takut akan Tuhan, dan ditumbuhkan oleh kedewasaan di dalam Tuhan. Mari bertumbuh lagi. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.